Halo, perkenalkan saya Antonia Benedikta Sogen. Saya akan membawakan materi tentang analisis regresi. Yang pertama, apa itu regresi linier? Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi, karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Untuk analisis regresi terdiri atas dua jenis variabel, yakni variabel bebas atau prediktor yang diberi simbol X dan variabel Y atau variabel tak bebas atau respon. Yang berikut persamaan umum regresi linier sederhana. Y topi sama dengan A tambah BX. Dan keterangannya ada pada PowerPoint yang telah saya tampilkan. Koefisien regresi A dan B untuk regresi linier dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Dan untuk mendapatkan nilai B, rumusnya N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Untuk koefisien regresi X dan Y, rumusnya sama tetapi harus ditukarkan tempat untuk simbol-simbol X dan Y. Jadi untuk regresi X atas Y ditaksirkan oleh X sama dengan C tambah DY. Dengan rumus untuk memperoleh nilai C dan D masih dengan menggunakan rumus yang sama seperti rumus untuk memperoleh nilai A dan B. Kita masuk ke contoh soal. Data berikut melukiskan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang yang diberi simbol X dan banyak orang berbelanja diberi simbol Y di sebuah toko selama 30 hari. Teman-teman bisa lihat pada daftar tabel berikut ini. Ini adalah tabel banyak pengunjung dan yang berbelanja di sebuah toko selama 30 hari. Dengan banyak pengunjung diberi simbol XI dan yang berbelanja diberi simbol YI. Tabel yang berikut nilai-nilai yang perlu untuk menghitung koefisien regresi linier. Untuk menghitung koefisien regresi linier, kita perlu tambahkan XI YI dan XI kuadrat. XI YI ini diperoleh dari hasil kali untuk angka pada tabel kolom XI dikalikan dengan angka pada kolom YI. Misalnya yang pertama 1088. Nah, 1088 ini diperoleh dari 34 dikali 32. Begitu juga dengan yang lainnya. Terus yang berikut XI kuadrat. Nah, XI kuadrat ini diperoleh dari angka pada kolom XI dikuadratkan. Misalnya yang pertama 1156. Nah, 1156 ini diperoleh dari 34 dikuadratkan. Nah, begitu juga dengan 38 dikuadratkan hasilnya 1444 dan seterusnya. Yang berikut setelah dijumlahkan didapat XI 1105. Nah, sigma XI ini diperoleh 1000 yang setelah dijumlahkan didapat sigma XI sama dengan 1105. Nah, 1105 ini diperoleh dari
jumlah semua data yang ada pada kolom XI. Hasilnya 1105. Nah, yang kedua sigma YI. Untuk sigma YI ini diperoleh dari jumlah semua data yang ada pada kolom YI. Dan yang berikut sigma XI YI. Nah, sigma XI YI ini didapat juga dari jumlah setiap data pada kolom XI dan jumlah semua data pada kolom XI YI, yakni jumlah semuanya 37 kali 37.094. Dan yang berikut sigma XI kuadrat. Nah, sigma XI kuadrat tadi kan kita peroleh dari nilai pada kolom XI dikuadratkan. Nah, untuk sigma XI kuadrat ini diperoleh dari jumlah semua data yang ada pada kolom XI kuadrat. Dari rumus di bawah ini, A dan B, seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint, maka kita peroleh nilai A. Nilai A-nya 8,24 dan nilai B-nya 0,68. Nah, untuk memperoleh nilai A dan B-nya, teman-teman bisa lihat rumus yang ada pada PowerPoint ini. Dengan demikian, persamaan regresi linier Y atas X untuk soal di atas adalah Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68X. Kenapa di sini 8,24? Karena 8,24 ini merupakan hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang ada dalam rumus ini. Nilai A tadi kan kita peroleh dengan rumus ini, jadi A-nya tadi 8,24, kita tulis di sini 8,24 ditambah 0,68 ini nilai B-nya. Yang berikut untuk menguji hipotesis sehubungan dengan regresi linier sederhana. Rumusnya T sama dengan B kurang 0,20 dibagi SB dengan DK untuk distribusi T diambil N kurang 2. Nah, untuk alternatif H1 tidak boleh sama dengan 20. Tolak hipotesis H0 jika T lebih besar sama dengan T1 dikurangi setengah alfa dan diterima jika T lebih kecil sama dengan T1 dikurangi setengah kali alfa. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Jika untuk data dalam daftar tabel pertama tadi dengan regresinya tadi kan kita peroleh Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68X. Diduga bahwa untuk setiap tambahan 100 pengunjung yang diberi simbol XI yang datang ada tambahan 75 yang berbelanja yang diberi simbol YI, maka kita harus menguji hipotesis nolnya. H0 sama dengan 0,75 melawan H1. 02 tidak boleh sama dengan 0,75. Diketahui SB-nya 0,82 dan untuk taraf nyatanya 0,05. Dengan N atau jumlah data tadi kan 30, didapat T0975 sama dengan 2,048 dari rumus tadi T sama dengan dari rumus ini, maka kita peroleh dari rumus yang ini, teman-teman bisa lihat di PowerPoint ini, maka kita peroleh T sama dengan 0,68 dikurangi 0,75 dibagi 0,82 sama dengan 0,0853. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena T lebih kecil sama dengan T1 dikurangi setengah kali alfa. Yang berikut uji independen antara X dan Y, tepatnya untuk pengujian H0. Untuk pengujian H0 02 sama dengan 0. Untuk ini jumlah kuadrat semua individu Y ialah sigma Y kuadrat
dipecah menjadi 3 bagian variansi berbentuk sigma yi kuadrat sama dengan sigma yi dikuadratkan dibagi n ditambah jk dikali b nilai mutlak a ditambah jk res. Yang berikut adalah daftar analisis varians untuk regresi linier sederhana. Teman-teman bisa lihat rumusnya ada di dalam tabel ini. Hasil bagi F sama dengan S kuadrat reak dibagi S kuadrat res. Ternyata berdistribusi F dengan dk pembilang 1 dan dk penyebutnya N dikurangi 2. Berdasarkan ini hipotesis H0 sama dengan 0 ditolak jika F lebih besar sama dengan F dikali 1 dikurangi alfa dikali 1 kali N kurang 2 dan diterima dalam hal lainnya. Untuk menguji hipotesis H0, 02 sama dengan 0, kita gunakan daftar analisis varians. Ini, kita gunakan daftar analisis varians ini untuk regresi linier sederhananya. Kita lanjut. Jika dari daftar di atas dihitung nilai yang diperlukan, maka diperoleh sigma yi dikuadratkan ini diperoleh dari jumlah nilai atau data yang ada pada kolom yi dikuadratkan. Nah, sigma yi tadi kan 1001 dikuadratkan dibagi 30 hasilnya sama dengan 33.400 33,400,03. Yang berikut B kali sigma xi dikurangi x bar. Dikali yi dikurangi y bar. Hasilnya sama dengan 0,68 dikali 223,834 sama dengan 152,20712. Nah, untuk kita bulatkan, ambil 2 angka di belakang koma, maka kita ambil 152,21. Untuk sigma yi kuadrat hasilnya sama dengan 33.599. Terus untuk sigma yi dikurangi y topi i kuadrat sama dengan 33.599 dikurangi 33,400,03 dikurangi 152,21, hasilnya sama dengan 46,76. Kita lanjut yang berikut, daftar analisis varians untuk uji independen dalam regresi linier untuk daftar pertama. Yang pertama, regresi A. Sumber variasi regresi A, dk-nya 1, untuk jk-nya regresi A, jk-nya sigma yi dikuadratkan dibagi n. Nah, sigma untuk memperoleh nilai jk-nya kita peroleh dengan cara sigma yi dikuadratkan dibagi n. Nah, untuk memperoleh nilai jk ini, regresi A, sumber variasi regresi A, dk-nya 1, jk-nya, untuk memperoleh jk ini, kita gunakan rumus sigma yi dikuadratkan dibagi n.
Nah, sigma YI tadi kan 1001 dikuadratkan hasilnya 1 juta 2 1 juta 2,001 dibagi N nya 30, jadinya hasilnya 33.400,03. Untuk KT nya juga kita masih gunakan rumusnya sama, jadi hasilnya sama. Terus untuk regresi B kali nilai mutlak A, kita akan rumus JK, kita gunakan rumus untuk memperoleh DK nya 1. Nah, maka untuk JK nya ini, untuk memperoleh JK nya kita gunakan rumus JK B kali nilai mutlak A, maka hasilnya 152,21. KT nya juga masih sama. Terus yang berikut residu DK-nya, kenapa di sini 28? Karena untuk memperoleh DK-nya itu tuh N dikurangi 2, jadi N-nya tadi 30 dikurangi 2 hasilnya 28. Jadi kita tulis di sini 28 dan JK-nya 46,76. Terus KT-nya 1,67. KT-nya 1,67. Terus untuk jumlahnya DK-nya kita jumlahkan ini dengan ini, hasilnya 30. Ini dengan ini 1 tambah 1 2 ditambah 28 hasilnya 30. JK-nya ini kita jumlahkan semua ini hasilnya 33.599. Ini kita lepas kosong, ini juga kosong. Jadi F-nya sama dengan 152,21 dibagi 1,67 hasilnya sama dengan 91,14. Dari daftar distribusi F didapat F0,95 dikali 1,28 sama dengan 4,17, sehingga kita tolak hipotesis H0 karena F lebih besar sama dengan F kali 1 dikurangi alfa dikali 1 kali N dikurangi 2. Yang berikut uji kelinearan regresi. Nah, maka yang pertama perlu kita cari rumus JK. Untuk memperoleh nilai JKE, rumusnya sigma X dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma X I dikuadratkan dibagi NI, dengan tanda jumlah yang pertama diambil untuk semua harga X. Jumlah kuadrat untuk tuna cocok model linear disingkat dengan JKTC, didapat dengan mengurangi JKRes oleh JKE. Rumusnya yang berikut adalah daftar analisis varians untuk uji kelinearan regresi. Teman-teman bisa lihat rumusnya pada PowerPoint ini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kita masih menggunakan soal yang pertama tadi, jumlah pengunjung dan pembeli di sebuah toko tadi. Dan persamaan tadi kan kita peroleh 8,24 ditambah 0,68x. Dengan JKRes-nya tadi 46,76. Kita pecahkan menjadi dua bagian, yakni JKE dan JKTC. Untuk memperoleh nilai JKE, maka kita cari dengan menggunakan rumus. Kita cari dengan menggunakan cara sebagai berikut. 29 kuadrat dikurangi 29 kuadrat dibagi 1. Kenapa kita ambil angka pada kolom YI. Kolom YI ini yang pertama 29 pengunjung. Yang berbelanja. Yang berbelanja.
yang berbelanja yang pertama 29. Jadi kenapa di sini dibagi 1? Karena kita ambil cuman satu data saja, jadi kita bagi 1. 29 kuadrat dikurangi 29 kuadrat 0. 0 bagi 1 hasilnya tetap 0. Terus ditambah 31 kuadrat tambah 30 kuadrat dikurangi 30 tambah 31 dikuadratkan dibagi 2. Begitu juga dengan seterusnya sampai yang terakhir. Maka JKE nya hasilnya sama dengan 33 ini. 33 ini nilai dari JKE. Sedangkan untuk memperoleh nilai JKTC maka kita cari dengan menggunakan rumus JKRes dikurangi JKE. Nah, JKRes tadi kan 46,76. Maka kita tinggal mengurangi 46,76 dikurangi 33 hasilnya 13,76. Nah, yang berikut kan kita sudah mengetahui nilai JKTC-nya tadi 13,76. Nah, nilai X semua ada 12 yang berbeda. Ada 12 nilai X yang berbeda. Maka K-nya kita ambil 12 sehingga derajat kebebasannya di K-nya untuk tuna cocoknya kita kurangi 12 kurang 2. Hasilnya sama dengan 10 dan DK untuk kekeliruannya 28 kurang 10 hasilnya sama dengan 18. Maka hasilnya teman-teman bisa lihat pada PowerPoint yang telah saya paparkan ini. Kenapa di sini nilai X semua ada 12 yang berbeda? Karena pada tabel XI untuk mengetahui nilai yang berbeda itu rumusnya kita cari dengan cara lihat data pada tabel XI. Tabel pertama tadi yang diberi simbol XI itu lihat data terbesarnya dikurangi dengan data terkecil. Data terbesarnya kan 42, sedangkan data terkecilnya 30. Jadi 42 dikurangi 30 hasilnya 12. Itulah mengapa di sini kita tulis K sama dengan 12. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini kita gunakan untuk menghitung, maka hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Jika alfa sama dengan 0,05 maka dengan derajat kebebasan pembilang 10 dan penyebut 18 dari daftar distribusi F didapat F095 dikali 10,18 sama dengan 2,43, lebih kecil dari 2,43 dengan interpolasi. Untuk uji kelinearan didapat F sama dengan 0,75 dan ini lebih kecil dari 2,43. Jadi hipotesis bahwa model regresi linear diterima. Yang berikut regresi non-linear. Regresi non-linear. Yang pertama, model parabola kuadratik. Persamaan umumnya Y topi sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil maka A, B, dan C dapat dihitung dari persamaan berikut. Sigma YI sama dengan NA tambah B kali sigma XI tambah C sigma XI kuadrat. Yang berikut sigma XI YI diperoleh dengan cara
dengan rumus A sigma xi tambah B sigma xi kuadrat tambah C sigma xi pangkat 3. Yang kedua, model parabola kubik. Teman-teman bisa lihat rumusnya di PowerPoint. Untuk memperoleh nilai A, B, dan C, persamaan umumnya y topi sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX pangkat 3. Rumus untuk menentukan nilai A, B, C, dan D nya teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Terus yang berikut, model eksponen. Yang ketiga, model eksponen. Nah, persamaannya y topi sama dengan A kali BX. Dalam logaritma persamaannya menjadi log y topi sama dengan log A tambah log B kali X. Dengan nilai A dan B dapat diketahui dari rumus log A sama dengan sigma log YI dikurangi N dikali log B kali sigma XI dibagi N. Sedangkan log B sama dengan N kali sigma XI log YI dikurangi sigma XI dikali sigma log YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Model yang keempat, model geometrik. Persamaan umumnya y topi sama dengan A kali XB. Dalam logaritma persamaannya menjadi log y topi sama dengan log A tambah B log X. Dengan nilai A dan B dapat diketahui dari rumus berikut ini. Log A sama dengan sigma log YI dikurangi B sigma log XI dibagi N. Dan nilai B nya teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Model yang kelima, model logistik. Persamaannya 1 per y topi sama dengan A BX. Dalam logaritma persamaannya menjadi log 1 per y topi sama dengan log A tambah log BX. Yang berikut, yang keenam, model hiperbola. Persamaan umumnya y topi sama dengan 1 per A tambah BX. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di bawah ini hasil pengamatan terhadap pengunjung yang diberi simbol X dan yang berbelanja selama 12 diberi simbol Y selama 12 hari di sebuah toko. Teman-teman bisa lihat di tabel banyak pengunjung dan yang berbelanja. Banyak pengunjung diberi simbol XI, EX, yang berbelanja diberi simbol Y. 20, 35, 60, 100, 150, 300, 500, 800, 1200, 1300, 1500, 1600. Y-nya 150, 125, 105, 100, 92, 97, 97, 62, 58, 40, 38, 35. Dari tabel di atas, tabel tadi, tentukan regresi model eksponen. Kita disuruh untuk menentukan regresi model eksponen, geometrik, dan hiperbola. Nah, berikut tabel-tabel ini yang kita perlukan. Yang pertama, XI-nya tadi kan 20, YI-nya 150. Nah, XI kuadrat ini kan tadi sudah dijelaskan seperti awal tadi. XI kuadrat ini diperoleh dari data pada tabel XI dikuadratkan. Nah, 400 ini diperoleh dari 200 dikuadratkan, hasilnya ini. Terus log XI, ini nih log 20 hasilnya ini 1, ini. Begitu juga dengan log YI. Log YI ini 2 log 150 hasilnya ini 2,1761. Terus log XI kali YI, maka kita tinggal ambil 1,3010 ini dikali dengan data pada log XI dikali dengan data pada log YI. Terus log kuadrat XI. Yang berikut 1 per YI. 1 dibagi YI. 1 per YI ini kita cari dengan cara 1 dibagi data pada kolom YI. Misalnya 1 bagi 150 hasilnya ini 0,0066. Terus yang berikut XI bagi YI. XI bagi YI ini data pada tabel XI, kolom XI dibagi dengan data pada kolom YI.
maka hasilnya ini. Bagian bawah yang diberi warna dan ukuran huruf lebih tebal ini merupakan hasil dari sigma dari yang pertama xi kuadrat log xi log yi log xi log yi log kuadrat xi 1/yi dan xi yi. Yang pertama tadi kita disuruh untuk mencari regresi model eksponen. Nah, cara carinya yang pertama kita cari nilai log A dan log B. Log B rumusnya tadi sudah dijelaskan tadi, berarti kita tinggal masukkan angka-angka. 12 ini dikali 53,8072. Jadi log B ini untuk mendapat model eksponen. Dulu kita kembali ke model eksponen. Nah, model eksponen ini. Model eksponen rumusnya ini, log y dibagi n. Untuk mendapat nilai A dan B, kita gunakan rumus ini. Jadi, kembali ke soal. Yang pertama kita disuruh untuk mencari model eksponen, maka yang pertama kita cari log B-nya dulu. Log B-nya ini, habis itu kita cari log A, sehingga y topinya sama dengan 1,01 dikali 1,14x. Sedangkan yang kedua kita disuruh untuk mencari model geometriknya. Rumusnya tadi model geometrik. Model geometrik rumusnya ini. Untuk mendapat nilai A dan B diketahui rumus ini. Rumusnya ini. Maka kita kembali ke soal. Kita tinggal memasukkan, mengganti rumus tadi dengan angka-angka ini. Maka persamaan regresinya itu y topi sama dengan 377,6x pangkat 0,2856 atau y topi sama dengan 377,6 per x 02856. Yang berikut kita disuruh untuk mencari model hiperbola. Rumusnya tadi untuk mencari model hiperbolanya tadi rumusnya teman-teman bisa lihat di sini, persamaan umumnya y topi sama dengan 1 per a tambah bix. Maka ini pertama kita cari dulu nilai b nya, nilai a. Maka persamaannya ini 1 per 0,0066 tambah 0,0013x ini. Yang berikut regresi linear ganda. Y topi persamaannya y topi sama dengan A0 tambah A1 X1 A2 X2 sampai AK XK. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai pendapatan dalam ribuan rupiah yang diberi simbol X1. Sedangkan besar dari keluarga dalam satuan jiwa diberi simbol X2. Pengeluaran untuk membeli barang A dalam ratusan rupiah diberi simbol Y. Dari X1 tadi ini merupakan pendapatan. X1 ini merupakan pendapatan dalam ribuan rupiah. Terus X2 merupakan pengeluaran dan Y merupakan X2 sama dengan satuan jiwa besar dari keluarga dalam satuan jiwa yang diberi simbol X2. Terus Y-nya ini sama dengan pengeluaran untuk membeli barang A dalam satuan rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang berikut tabel yang ini merupakan harga-harga yang perlu untuk menghitung A0, A1, dan A2. Keluarga tadi kan ada 10. Jumlah dalam satuan jiwa tadi ada 10. Ya ini.
1 2 3 4. Oh ini 10 keluarga, berarti kita tulis di sini 1 sampai 10. YI tadi pengeluaran untuk membeli barang. Nah, terus ini X1I tadi tuh, X1 tadi jumlah pendapatan dalam ribuan rupiah. X1 ini jumlah pendapatan dalam rupiah. Terus X2 nya itu besar dari keluarga dalam satuan jiwa. Maka tabelnya seperti ini. YI nya ini X1I X1I kali YI ini X1 ini dikali dengan YI, hasilnya ini 23 kali 10, hasilnya 230. Begitu juga dengan selanjutnya. Terus yang kedua X2I kali YI, berarti ini semua data pada kolom X2I dikali dengan semua data pada kolom YI. Terus yang berikut X1I kali X2I, berarti semua data pada kolom X1I ini dikali dengan data pada X2I, jumlahnya menjadi 267. Terus untuk X2I YI itu jumlahnya 737, yang X1I YI 1122, X2I 40, X1I 60, dan YI nya 170. Terus yang berikut X2 X kuadrat 1I, berarti ini X kuadrat 1I ini, berarti untuk X kuadrat 1I ini merupakan akar data pada tabel X1I dikuadratkan. Misalnya yang pertama 100 ini diperoleh dari 10 dikuadratkan. Terus yang berikut 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Begitu juga dan seterusnya. Terus yang kedua X2 X kuadrat 2I, berarti semua data pada tabel pada kolom X2I dikuadratkan, hasilnya dijumlahkan seluruhnya menjadi 182. Nah, dari data di atas maka kita dapat memperoleh A0 nya min 0,652, A1 nya 2,852, A2 nya 0,135. Dari persamaan regresi linier gandanya, Y topi sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2. Jadi Y topinya sama dengan min 0,652 tambah 2,852 X1 tambah 0,135 X2. Sekian dan terima kasih.